ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah kami, ini kami sebagai anak-anak-Mu yang hidup karena kami belajar dibenarkan lewat firman. Kami percaya bahwa di dalam firman-Mu kami bertumbuh di dalam iman. Kami belajar sesuatu yang terbaik karena di dalam kepastian iman dan percaya kepada Tuhan lewat firman-Mu akan membimbing, menuntun dan menyertai kami semua sebagai orang-orang percaya mendapatkan tempat di dalam kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi kami. Kami siap, kami mau untuk belajar. Urapi kami semua, kuasai kami dengan Roh Kudus, sehingga biar segala kuasa yang datang daripada Tuhan hari ini memampukan kami, baik hamba yang berbicara maupun kami yang mendengar, itu semua kami peroleh dan mengerti dengan baik, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami siap untuk membaca dan merenungkan di dalam Kristus Yesus kami datang berdoa. Amin. Baik, pertama untuk menghormati firman Tuhan, saya tiba kita berdiri. Mari kita melihat bacaan firman Tuhan yang terbaca di dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dilakukan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan jadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan berpegang melawan Amalek turun temurun. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kita yang belajar membaca, merenungkan, serta kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya persilakan kita duduk kembali. Baik, mama semua, shalom. Sekali lagi shalom. Kita baru berjumpa, saya bisa kasih senyuman ke bapak-bapak. Kalau tidak senyum saya mendekat. Ini berhadapan dengan semua orang-orang hebat di Kabupaten Purwakarta. Bisa senyum kok. Ada yang belum itu belum senyum baik. Baik, saya sudah semua. Baik, bapak, ini tema firman hari ini kita belajar bekerja bersama meraih tujuan yang besar. Itu menjadi tema perenungan kita, supaya kita belajar bagaimana kita kehidupan bersama-sama. Tapi ada tujuan-tujuan yang hari ini ingin untuk kita lakukan, dan tujuan itu menjadi tujuan yang besar. Dan hari ini mau kita belajar teori firman Tuhan. Saya buat ini pengantar sedikit. Kita belajar dari jam. Kalau kita lihat jam, mungkin kita ada pakai, kita rumah, kita berkantor biasa, kita dikendalikan oleh Tuhan. Jam itu kalau kita lihat ada di dunia, tetapi yang menentukan itu ada 3 jarum yang menentukan dia berubah itu.
jarum panjang, itu menentukan dia punya jam. Jarum yang sedikit lebih panjang lagi, itu menentukan dia punya titik. Tapi ada satu jarum yang agak sedikit pendek, sedikit menentukan dia punya menit. Yang tadi satu, yang satu itu dia menentukan dia punya jam. Tiga bagian ini bekerja, berproses, dia berputar hari demi hari untuk menentukan sebuah waktu bagi kita. Dan kita kadang-kadang kalau mau buat sesuatu itu kita lihat ini sejam, ini pas kok kita buat, tanggung jawab kita diatur oleh waktu. Kita punya orang-orang tua dulu itu memang tidak ada waktu, mereka pakai matahari sebagai bagian untuk menentukan waktu. Jadi mau berdiri di sini, bayangkan di sini, oh itu jam 11. Berdiri sama rata berarti oh itu jam 12. Mereka pakai itu bagian. Tapi kalau dulu misalnya, kalau seperti saat ini dia musim agak sedikit hujan, tiba-tiba mendung, kita sulit dia. Ya memang berdiri begini, bayangan tidak ada, mau taruh di jam berapa, itu kesulitan. Kalau hari ini kita tidak diatur dengan waktu, agak sedikit sulit. Tapi hari ini memang, mari kita belajar bagaimana kita bekerja di dalam setiap tanggung jawab, seperti itu jam-jam yang berputar. Mereka bekerja dengan dia punya bagian-bagian tertentu, tetapi di dalam tugas tanggung jawab bekerja ada sebuah tujuan besar di dalam bagian ini. Dan hari ini firman Tuhan menolong kita supaya kita belajar bersama-sama bekerja meraih sebuah tujuan yang besar. Umpama Musa itu dia memimpin di bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu maka diberikan Tuhan kepada dia. Dia bilang, angkat ini bangsaku, bangsa pilihanku keluar ke tanah. Itu perjalanan kalau kita lihat di peta bahwa dengan cara yang kita lakukan pakai kaki kita jalan, itu dia belum waktu hanya 11 hari. Perjalanan yang begitu luar biasa itu hanya bisa ditempuh dalam waktu 11 hari kalau kita pakai jalan kaki. Tapi ketika Musa dia pimpin ini bangsa, sebuah pergumulan itu terjadi dalam ini pergumulan bangsa Israel ini. Dan ketika itu pergumulan ada di dalam setiap kehidupan ini bangsa, Tuhan buat itu proses yang begitu luar biasa. Tuhan bilang, saya kasih tahu dulu sedikit dulu, biar jalan-jalan keliling dulu, jalan-jalan yang di padang gurun supaya lu tahu bahwa ini waktu di dalam kesempatan supaya lu mengaku bahwa ketika saya pilih engkau sebagai bangsa pilihan, saya mau engkau mengaku juga bahwa engkau percaya kepada saya. Itu menjadi bagian ketika Musa dibawa di bangsa pergi. Tuhan juga melihat ini bagian penting. Waktu itu Tuhan juga mengatur mereka di dalam proses supaya iman mereka, pengakuan mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Cuma akhirnya apa yang mau? Ketika kita lihat perjalanan itu ternyata dilakukan begitu lama. 40 tahun itu proses yang begitu luar biasa yang hari ini ada dalam perjalanan yang begitu dengan penuh berhubung. Padahal Tuhan itu pasti tahu dia mujizat-mujizat. Bangsa Israel apa yang meminta kepada Tuhan, Tuhan tidak kasih. Tunjuk dia punya mujizat. Dia bilang, Tuhan panas. Panas Tuhan. Tuhan bilang, ini dia panas. Saya kasih dia. Tuhan, kami ini sudah malam gelap, jalan ini baru tabrak kiri, tabrak kanan. Tuhan bilang, saya kasih engkau dia untuk menyerang. Waktu mereka ada dalam kesulitan dikejar oleh musuh, mereka sampai di laut Tiberias, sudah ada lagi pilihan mau pergi di belakang musuh besar, orang istirahat. Tetapi ketika dia maju berhadapan dengan tantangan yang besar, tapi Tuhan bilang, Musa angkat di tongkat, pukul sudah. Jangan. Mereka berjalan lagi, dia bilang, kami lapar Tuhan. Tapi Tuhan bilang, tenang. Dia kasih turun itu kan. Ketika mereka teriak bilang, Tuhan kami cuma makan daging, mau makan roti itu bosan. Tuhan bilang, belum kata makan daging ada. Dan ketika lagi, dia bilang kami haus Tuhan, usahakan itu batu, kayu lagi pukul lagi di batu, keluar lagi mata air yang begitu luar biasa. Semua pembuktian Tuhan kasih bagi di bangsa. Itu dengan tujuan supaya apa? Supaya bangsa tahu bahwa Tuhan yang memilih mereka, Tuhan yang menyertai, dan engkau harus percaya kepada Tuhan. Engkau punya bagian harus betul-betul diberikan di dalam rasa percaya yang sungguh. Maka itu menjadi penting hari ini ketika Tuhan buat proses panjang
tujuan supaya mereka percaya. Dan ketika kita belajar di bagian firman Tuhan, bahwa firman Tuhan memisahkan tentang bangsa Israel yang sedang berkemah di Rafidim, lalu datanglah orang Amalek mau berperang melawan mereka. Ini bapak-bapak yang pulang kantor kemarin ada sedikit perubahan jadwal, pulang sore-sore. Saya bapak mama yang ada di jemaat pegawai negeri bapak anak Yesus pulang sore-sore, tapi hari Sabtu itu kalau pulang pas kita semua istirahat, baru tiba-tiba kamu bilang Pak bangun kosan nanti kita bangun. Ini pulang capek, ini bangsa juga begitu. Bapak mama dalam perjalanan lagi jalan dan di sampai Rafidim dong baru mau istirahat, ini baru buat kemah. Tapi persoalan apa? Ini bangsa Rafidim datang dan dia punya tujuan mau membinasakan ini bangsa Israel. Ini baru mau istirahat, baru ada dalam kelelahan. Tapi tantangan begitu berubah. Akhirnya apa? Musa dia bilang begini, Yosua, saya tidak tahu. Engkau pergi dan cari orang-orang yang terbaik dari bangsa. Pergi dan persiapkan perang melawan itu bangsa. Engkau punya tugas itu bagian. Saya, Harun dan Tur akan pergi dulu. Dengan tujuan saya pergi di atas. Tuhan kasih kita mata, kita pengharapan ada di Tuhan. Kita berdoa dan kita mengandalkan Tuhan. Ini tongkat menjadi tongkat yang melambangkan kuasa Tuhan, itu otoritas terjadi dalam kehidupan. Kemenangan bangsa. Maka itu bersama Yosua dia pilih dia punya bangsa yang begitu luar biasa untuk bisa berperang, pergi melawan ini bangsa Amalek. Musa, Harun dan Hur berpikir, bekerja bersama-sama. Sampai di sana berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang begitu luar biasa, karena ada tujuan yang besar yang hari ini mereka bekerja. Tujuan itu adalah kemenangan yang harus diraih. Dan memang ketika bekerja bersama-sama di dalam setiap kehidupan, itu menjadi sebuah proses yang Tuhan inginkan. Kemenangan itu terjadi dan terletak bagi orang-orang yang percaya dan mengandalkan. Kalau itu proses tidak gampang. Karena kalau kita belajar bahwa di dalam setiap kehidupan kita tahu bahwa kehidupan kita beraktivitas, kita bekerja, tapi Tuhan juga menuntut kita untuk hidup bersama di dalam sebuah persekutuan untuk membangun kehidupan iman. Maka itu kita belajar di bagian firman Tuhan untuk mengetahui kita jauh lebih dalam supaya kita di dalam tugas tanggung jawab, apalagi kita sebagai pemerintah, kita bertugas bahwa bersama-sama bekerja itu kita matangkan di dalam. Kita belajar yang pertama, pesan firman Tuhan mengingatkan kita begini bahwa ada kerjasama yang baik di antara kita penting untuk kita. Harus ada. Kerjasama yang baik itu menentukan sebuah tujuan yang besar yang hari ini kepentingan kita masyarakat kita. Kita belajar dari bagian bahwa Musa, Harun dan Hur pada ayat yang ke-12 dalam kalimat Harun dia bilang menopang. Harun punya bahasa di dalam ayat 12 itu. Dia bilang menopang. Kata menopang ini yang arti dalam bahasa Ibrani itu tamak. Artinya tamak. Tamak ini dia punya arti memahami. Dia harus mendukung. Jadi bukan berarti ketika orang lihat di bagian dia punya arti kata tamak itu mendukung, memahami. Jadi tidak tunggu perintah dulu. Dia tahu itu perlu ada topangan. Musa perlu supaya kebenaran itu kuat hati. Dia perlu bahwa ada kekuatan yang harus diberikan. Respon itu harus ada. Sehingga menopang itu kekuatan tangan Musa supaya dia tidak tidak jatuh. Karena menentukan itu sikap ketika itu tangan tongkat jatuh berarti bangsa mana. Tapi kekuatan itu menjadi kekuatan dari Musa pegang. Tapi Harun dan Hur dalam bahasa tamak yang diartikan mereka memahami ini bagian. Musa bekerja sendiri. Saya kemarin itu coba angkat tangan begini, memang 1 menit saja kita pegang, apalagi kita di umur 50-60 pegang, apalagi tambah lagi pegang, pasti berat. Betapa sulitnya ketika Musa dia akan berenang, tapi proses itu dipahami oleh Harun. Dia bilang saya topak untuk Harun. Musa, saya pergi dan menolong. Jadi dia pergi pegang Musa tentang 3 orang sama-sama. Itu sebuah pekerjaan yang luar biasa. Sebuah kata menopang tamak itu menggambarkan sebuah inisiatif. Dia memahami. Hari ini memang
Kita melihat bahwa dalam tugas tanggung jawab kita sebagai pemerintah penting. Kita mau bekerja bersama instruksi terus. Kita bekerja sesuai dengan kita punya calon, kita punya kayak, kita punya tanggung jawab. Masing-masing dinas dengan begitu banyak tanggung jawab. Tapi hari ini kalau kita penting untuk belajar. Tuhan tahu kita untuk kita juga saling memahami satu dengan lain. Karena kalau untuk lihat di masalah kita kompleks banget, kompleks sekali. Kita baru kasih selesai satu di sini, dinas yang lain bermasalah. Satu di sana bermasalah, satu di sana bermasalah. Ini permasalahan tidak akan pernah habis-habis. Tapi kalau kita punya cara mantap terkait dengan menyelesaikan sebuah kondisi permasalahan, tanggung jawab dengan memahami. Hari tujuan itu menjadi bagian yang besar. Memahami itu di komunikasi harus baik. Ini terus yang dilakukan dengan begitu luar biasa di dalam kehidupan pekerjaan kita, pasti akan berdampak baik. Mungkin masalah-masalah ada, tetapi ada di dalam dia punya tanggung jawab kerja yang bisa menyelesaikan itu. Itu bagian yang pertama. Mari kita memahami di dalam setiap tanggung jawab kita sebagai orang-orang diutus di dalam pemerintahan. Yang kedua, bekerja sama dengan mengandalkan Tuhan akan memperoleh keberhasilan. Ini kita belajar lagi firman Tuhan. Bekerja bersama dengan mengandalkan Tuhan akan memperoleh sebuah keberhasilan. Maka ketika Yosua, Musa perintah dia, pergi ini berperang, pergi itu untuk lawan, ini dia punya nyawa jadi taruhan. Tapi Yosua bilang, saya tidak pernah mundur, saya pergi. Karena apa? Ada sebuah pengalaman iman yang hari ini Yosua alami. Karena ketika proses perjalanan bangsa Israel keluar menuju tanah Kanaan dan sampai pada laut Tiberau, itu tongkat yang sama Musa pakai, menunjukkan kuasa Tuhan ketika pukul di itu bagian air laut terbelah. Dan ketika mereka berjalan, mereka menuju ada sebuah bagi kita hari ini bahwa memang pergumulan sulit tanggung jawab, tapi sesuatu di dalam tugas tanggung jawab pekerjaan yang mengandalkan Tuhan hari ini harus aminkan bahwa Tuhan bekerja bagi kehidupan pemerintahan modern. Amin. Ini bagian tadi saya masih bicara dengan beberapa bapak. Kita berdoa bersyukur karena ada waktu-waktu bersama. Dulu kita berkumpul beribadah. Saya pikir ini sangat baik, sangat baik. Karena dalam setiap kehidupan kalau kita bekerja sendiri-sendiri pakai kita kemampuan, memang kita terbatas. Tapi kita belajar bahwa kita Tuhan tidak pernah terbatas dalam setiap kehidupan yang hari ini mampu untuk memberi bagian yang hari ini mungkin tidak bisa kita selami dengan cara yang berbeda. Karena ketika Yosua dia pergi, dia bilang ini nyawa sekalipun, tapi kalau Tuhan beri aku, saya beri. Saya belajar bahwa pengalaman iman begitu luar biasa. Tuhan buat sampai dengan proses 2022 Rotel Kau boleh berdiri sampai di tahun 2023 itu karena saya lihat ada 9 kepala pemerintahan yang Tuhan izinkan sampai kepada Mama Pauli, saya panggil Mama. Ini proses kita dulu. Tuhan pilih orang-orang yang begitu luar biasa, Bapak Wati, Bapak Sekda, Bapak yang hari ini duduk di dalam kepala. Itu orang-orang yang tidak gampang untuk bisa menentukan sikap tujuan kabupaten kita. Tapi kita belajar dari kepemimpinan dari Musa, Harun dan Hur, mereka menjalankan bagaimana sikap penyembah Tuhan. Maka hari ini kita bersyukur Roket Kau membuat sebuah komitmen di dalam tanggung jawab. Hari Jumat tidak pakai untuk berdoa. Maka ketika kita berjalan dengan Tuhan, pasti ada karya yang besar yang Tuhan nyatakan Roket Kau. Amin ya Bapak. Kita belajar dari itu. Kerjasama yang baik dari para pemimpin Israel berdampak pada kerjasama Yosua dan pasukan Israel. Ini kita bisa lihat di dalam Musa, Harun dan Hur saling mendukung dan menopang sebuah keteladanan yang baik dari seorang pemimpin yang begitu luar biasa. Yosua ketika dia pergi, ketika Musa dia kasih tahu lu pergi, Harun dan Hur mari kita keluar memimpin bangsa. Karena di situ bukan pemimpin duduk diam. Mereka menunjukkan sebuah aksinya. Hari ini kita tahu kita bekerja. Saya pernah satu kali masih jemaat bulan di desa Mondego, saya di jemaat itu
Dulu masih jemaat wilayah, ada jemaat BPOM dan jemaat kebenaran. Sekarang sudah bukan. Tapi buat satu kali program, saya kumpul anak-anak, udah mari kita pergi kok, kita kasih bersihkan per desa. Ajak bersih. Mari kita pergi. Tanpa program, saya bilang kumpul dong sore-sore, mari kita pergi. Dan saya lewat di kantor desa, ya cukup juga dengan perhatian kita. Kita harus mari kita pergi. Dengan mentor bulan lingkungan seperti ini, kita pergi bersama-sama. Waktu itu kita buat, saya pergi, kita datang, kita waktu itu. Saya mari sudah mau kita angkat. Untuk saya angkat tuh. Ternyata waktu ini ada pendeta di buat. Dan ketika kamu lihat itu, kamu ada yang posting kasih saya. Ternyata Bapak Desa juga datang. Bapak majelis juga datang. Semua melihat itu menjadi bagian kita upaya kerja bersama. Saya bilang bersyukur Tuhan. Tuhan pakai kita hari ini melihat bagian-bagian yang Tuhan ingin gerakkan kita semua. Kalau hari ini tugas tanggung jawab kita punya kepala-kepala daerah yang Bapak mau percayakan untuk memimpin, mereka sudah bekerja dengan lakukan hari Bapak itu bagian. Hari ini upaya kita menjadi bagian yang hari ini diberi kemampuan bagi hanya mereka yang diberi kesempatan untuk duduk sebagai bupati, wakil, senior dan pemimpin-pemimpin dalam instansi. Tapi tugas tanggung jawab itu menjadi bagian yang hari ini masyarakat juga ingin lihat dan kita ingin untuk mencapai sebuah proses yang baik. Dan ketika usaha yang dulu dilakukan, ini bangsa melihat bahwa figur pemimpin menjadi figur yang hari ini mereka anggap, karena mereka juga bekerja, mereka juga taat, mereka mau hidup dalam perkaturan kepada Tuhan dan Tuhan. Saya percaya ketika itu pemimpin juga menjadi bagian dalam misi tanggung jawab kita sebagai pemerintah. Itu bagian yang ketiga. Yang keempat, kemenangan diperoleh oleh orang-orang Israel dan mereka bersyukur kepada Tuhan. Apa yang Musa buat? Musa ketika melihat kemenangan bangsa Israel, Musa pulang dan dibangun di Mesir. Itu rasa syukur yang hari ini dilakukan sebagai tanda bahwa Tuhan begitu luar biasa. Musa di bahasa dia bilang, Tuhanlah panji-panjiku. Ini kata panji-panji itu bahwa tidak saja berarti panji dan kita bawa bendera-bendera mau jalan ke orang dia di bangsa lagi berjalan. Yang dimaksud dari kata panji ini, kita mau melihat bahwa tanda kebesaran yang hari ini diagungkan kepada Tuhan. Dan Musa berbuat ini, panji ini menjadi panji kemenangannya, bukan hanya karena dia kemenangan lewat peperangan yang terjadi, tapi kemenangan yang hari ini dimiliki karena mereka belajar pemberian yang hari ini Tuhan. Musa dikasih tahu itu panji-panji menjadi bagian dari karena Tuhan, panji-panji kemenangan. Dan kebanggaan itu bagaimana rasa syukur Musa dia membangun itu Yesus. Dia datang kembali ke Bayan. Dia ajak semua masyarakat, dia ajak semua orang-orang ada dan mari datang. Hari ini langkah kita pemerintah memberi contoh teladan. Saya di gereja mimbar-mimbar itu saya selalu bilang bahwa berdoa. Karena hari ini kalau kita tidak mengikuti teladan-teladan yang hari ini Tuhan mau, kita berproses dengan begitu sulit. Tapi kalau kita belajar tentang proses ada, tantangan ada, tapi kita juga berbicara untuk berproses sehingga kita penutup ini bagian firman Tuhan. Saya mau bilang begini, banyak orang yang berharap dulu di kita. Banyak orang yang berharap tapi lambat orang. Banyak orang yang berharap tapi dibantu. Mereka lagi berjuang, tapi hari ini berhenti. Tuhan kasih kesempatan. Menjadi proses ada kebenaran Tuhan supaya kita kami gereja-gereja itu berdoa terus bagi Tuhan. Kami terus berdoa tiap minggu gereja itu berdoa dalam pokok-pokok doa kami berdoa bagi Tuhan. Karena ini kesempatan kita bekerja bersama-sama. Kita gereja dan pemerintah tanggung jawabnya harus dilakukan bersama-sama. Kalau upaya teladan pemerintah
firman Tuhan dia akan dia akan memberkati negeri kita menjadi negeri yang makmur, negeri yang subur, negeri yang penuh dengan susu. Amin. Kita harus firman Tuhan.